Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan ya langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Sebelum mulai saya akan disclaimer, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar teman-teman bisa sama-sama belajar nih. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka boleh ya di-subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja, dan ini akan langsung ke Telegram ya. Jadi ini tampilan Telegram saya. Semua akses screener dan chatbot hanya melalui Telegram. Jadi teman-teman kalau yang belum punya Telegram jangan lupa diinstal dulu Telegramnya. Dan untuk menggunakan tools ini ada dua cara, teman-teman. Yang pertama bisa berlangganan dan itu cukup terjangkau ya. Ada beberapa pilihan untuk berlangganannya. Jadi ditanya-tanya dulu aja ke admin dengan ID-nya di Telegram juga. Ada di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik aja dan hubungi ya adminnya. Lalu yang kedua caranya dengan free tentunya. Nah yang gratis ini ada syarat dan ketentuan yaitu teman-teman harus aktif transaksi ya. Dan ada 3 pilihan sekuritas yang bisa teman-teman pilih yaitu JUC dan NH Korindo dan Sukor Sekuritas. Ketiganya ini kita juga ada pakai dan tentunya enak untuk dipakai dalam trading sehari-hari. Kita langsung mulai aja ya. Jadi bagi yang mau nanya-nanya, jangan ragu-ragu, silakan langsung tanya aja ke adminnya dulu. It's okay ya, kalaupun nggak jadi, tanya-tanya aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ikutin aja Zoom yang selalu kita adain di setiap hari Rabu dan hari Sabtu tuh. Nah itu Zoom-nya juga free, berupa edukasi. Dan teman-teman silahkan langsung di Telegram, itu ada banyak informasinya, tinggal diklik aja kalau tiba-tiba misalnya di hari Rabu kita ada share link Zoom-nya, nah itu bisa teman-teman join ya. Biasanya kalau hari Rabu di malam hari, dan kalau di hari Sabtu itu di sore hari sekitar jam 4. Jadi sesuaiin aja dengan waktunya, kira-kira teman-teman mana yang bisa ya. Oke, kita lanjut. Dan yang pertama sebelum saya mulai masuk ke sahamnya, saya akan share dulu view indeks kita seperti apa. Dan view selama ini, view hari ini belum ada banyak perubahan ya. Belum ada perubahan banyak, jadi saya requestkan dulu. Chart yang saya pakai ini adalah chart Win, dan chart Win ini untuk analisa teknikal. Nanti kita juga akan analisa dari sisi foreign flow-nya ya. Untuk teknikalnya, indeks kita masih belum ada perubahan dari yang saya info kemarin. Apalagi candle-nya hari ini dia mau naik tapi belum bisa ya. Dan dia juga masih di bawah garis win line. Jadi memang belum oke-oke banget, terutama momentumnya nih. Kalau yang kemarin saya ada bilang momentumnya sudah mulai muncul yang berwarna kayak orange-orange peach gitu. Dan hari ini mulai bertambah ke dalam. Nah, jadi kurang oke nih. Ada potensi dan possibility dia bisa kejadiannya tuh seperti di sebelah sini. Karena ciri-cirinya gejalanya itu sama ya, mirip. Pertama dia ada candle rejection. Waktu itu di video YouTube sebelumnya saya juga udah share bahwa candle ini merupakan candle pembalikan arah. Jadi kayak di sini nih, dia 2 kali muncul, maka dia pembalikan arah. Ini juga muncul dan merupakan pembalikan arah. Selanjutnya ada di momentumnya, itu ciri-ciri kedua, dan nanti ada ciri-ciri lainnya yaitu si foreign flow-nya ya, dia outflow. Dia pasti akan testing area sini, kalau dia breakdown maka dia akan kemungkinan besar bisa aja tidak menutup kemungkinan kayak begini nih, dia akan langsung dijebretin dalam 2 candle. Jadi jangan kaget ya, tiba-tiba dia jebret dalam 2 candle dan langsung menutup gap misalnya. Dan nanti saya akan share juga performance dari indeks kita setiap bulannya. Yang pertama, nih. Nah, yang ini chartnya adalah supply and demand. Yang supply and demand itu jadi seperti support dan resist, cuma berupa area. Dan bagian bawahnya ini ada NBSA ya. NBSA itu artinya net buy sell asing. Jadi dia untuk menganalisa adanya aliran asing, uang asing ya. Foreign flow.
Jadi yang hijau-hijau ini artinya ada inflow atau asingnya net buy, dan yang oranye-oranye itu artinya asingnya net sell. Seperti kejadian sebelumnya yang di sebelah sini, jadi ciri-cirinya sudah mulai muncul, ini berusaha untuk dia reject, tapi tidak bisa naik. Ini juga sama ya, dia rejection tapi nggak bisa naik. Dibalas dengan candle seperti ini. Sehingga kalau dia breakdown, jadi ini merupakan ininya ya, titik krusialnya nih. Dia bertahan atau enggak. Sama seperti di sini, dia gagal, dia breakdown, dan bikin candle bearish langsung. Dengan range targetnya, kalau ini waktu itu turunnya segitu, waktu itu turunnya segini, dan ini juga akan seperti itu. Ya, jadi dia bisa pas tuh. Dia akan tutup gap dulu nih. Sehingga teman-teman jangan panik karena sudah ada view-nya ya. Kira-kira indeksnya mau kemana, ini sudah ada view-nya. Teman-teman tinggal mempersiapkan kira-kira apa trading plan-nya, apa yang harus teman-teman lakukan atau bagaimana harus bereaksi terhadap kejadian ini. Karena setelah kejadian yang setelah breakdown terus dia turun, tetap akan ada yang namanya naik ya. Karena market itu nggak selalu turun juga nggak selalu naik. Jadi don't worry, setiap penurunan itu artinya kesempatan. Sehingga bagus banget. Yang penting teman-teman udah ingat menjaga porsi cash-nya ya. Karena di sini juga ciri-ciri lainnya, dia ada mulai net sell, di sini juga mulai net sell. Coba kita lihat lagi performance. Dengan perintahnya /SP composite, tinggal diketikin nanti chartnya akan muncul. Lebih tepat eh, ini sih ya, tabel ya, bukan chart. Nah, ini tabelnya sudah muncul. Ini adalah performance dari indeks kita secara bulanan. Ini saham-saham yang lain juga bisa dicek ya. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira biasanya saham ini tuh kalau di bulan ini bagaimana. Nah, indeks kita memang kelihatan ya di bulan September itu biasanya merah, jadi wajar. Sudah ada kebiasaan-kebiasaannya nih umumnya. Hanya probability ya memang nggak selalu tepat karena tahun lalu dia malah hijau. Ini juga pernah hijau. Nah, tapi kali ini ditutup dengan merah, mudah-mudahan Oktobernya hijau. Walaupun pernah ya hijaunya hanya hijau tipis nih di sini, berarti kemungkinan dia sideways sih kalau yang 0,35. Antara dia sideways atau dia turun dan naik, jadi closingnya naiknya sedikit aja. Nah, ini karena Oktober dengan potensinya hijau, jadi kalau kita berandai-andai nih ya, skenario-nya adalah ketika dia breakdown, ini kan udah mau bulan Oktober nih, udah end of month ya. Jadi ketika dia breakdown minus, Oktobernya naik sehingga Oktobernya menjadi hijau nih. Jadi make sense gitu kalau kejadiannya seperti itu. Jadi teman-teman ingat persiapkan cash untuk bisa entry di bawah ya. Jangan sampai kehilangan kesempatan, terutama untuk teman-teman yang pecinta blue chip. Nah, karena biasanya kenaikan indeks akan disertai dengan kenaikan blue chipnya nih, terutama untuk finance ya. Kita cek juga dengan chart lain yaitu MSF Composite. Oh, salah tempat. Salah kamar nih. MSF Composite. Jadi MSF Composite ini kemarin saya juga ada share dan saya jelaskan bahwa fungsinya untuk melihat stokastiknya. Karena kita perlu melihat dia oversold atau overbought ya. Dan seperti kejadian sebelumnya, dia masuk ke area oversold. Ini juga berpotensi, jadi kita nunggu aja sabar. Menunggu sampai dia masuk ke area oversold and mantul. Mantulnya adalah ketika nih kayak gini. Dia ada candle higher high dan kalau yang di sini dia bikin inside bar dan dia mulai konsolidasi dulu baru sampai akhirnya dia berhasil break. Ya, tentunya si stokastik ini juga perlu naik di atas 20 ya. Jadi selama dia di bawah 20, ini kan ada garis 20 nih, ini garis 80, di bawah 20, maka masih belum oke. Jadi kita menunggu aja ya sampai adanya konfirmasi. Kalau mau cicil-cicil, pas dia udah mulai masuk ke ini atau dia mulai ke nutup gap ini, nah itu silahkan sih. Boleh ya, karena oke banget untuk teman-teman buy on weakness di sana. Kita masuk ke sahamnya, kita mulai ya. Yang pertama itu saham Molly.
imut banget namanya, Molly. Molly, Madusari murni. Dia tidak liquid, total transaksi di berapa ini ya? 0,01 miliar. 100 ya, di bawah 1 miliar, sangat tipis sekali. Dan ATT-nya juga di bawah 1 miliar. Sehingga ini tidak oke ya untuk teman-teman misalnya ingin entry, maka saya sangat tidak menyarankan. Mau sahamnya yang gorengan sekalipun, sebisa mungkin saham gorengannya itu ada volumenya, ada trennya. Jadi kalau misalnya tidak ada volume, tidak ada tren, maka tinggalkan saja. Kalau kasusnya teman-teman nyangkut, maka saran saya sih keluar segera, nggak usah nunggu-nunggu karena nanti teman-teman kalau nunggu-nunggu akan kehilangan kesempatan, apalagi untuk serok saham-saham bagus yang akan terkoreksi nantinya. Jadi sayang banget ya kalau teman-teman kehilangan kesempatan itu. Saat ini dia tidak ada momentum, tidak ada volume, maka ya menunggu aja. Kalau misalnya dia tiba-tiba ada tarikan ke atas, ditarik naik dengan area resist 268, 286, atau bahkan high kemarin nih sempat naik. Saya nggak tahu kejadiannya ada berapa atau bagaimana. Mungkin ada yang tiba-tiba gorengin saham ini. I don't know. Tapi pokoknya untuk entry tidak. Kalau yang nyangkut maka SOS aja. Setiap kesempatan untuk keluar maka keluar. Dengan area support di 246 ya. Ini sebisa mungkin kalau nyangkut keluar aja. Cari saham lain yang lebih menarik. Dan selanjutnya LP. LP saham baru, makanya ini berwarna abu-abu karena belum ada datanya ya, belum ada data histori, makanya secara teknikal untuk dianalisa agak kurang maksimal. Dan ini si LP ini dia lagi di dasar dengan lowest harganya itu di 220. Jangan sampai dia breakdown 220. Kalau teman-teman ada yang ingin spekulatif, maka silakan. Sebetulnya dia lagi sideway ya. Sideway di area sini, yaitu 220 sampai 250. Range-nya segitu. Kalau mau spek buy, maka silakan. Tapi kalau dia breakdown 220, maka sebaiknya exit. Kalau dia nyampe 250 atau mendekati, nggak pas-pas ya. Jadi jangan pas-pas pasang di 250 misalnya. Jangan diharapin dia akan benar-benar harus jual di 250, jangan. Jadi toleransi aja. Mendekati 250, teman-teman silakan sell. Jadi tektokin aja ya. Kecuali dia berhasil breakout, misalnya dia konfirmasi breakout dengan volume dan closingnya benar-benar di atas ya, bukan dia breakout habis itu closingnya di bawah. Itu artinya false breakout. Sehingga dia harus valid, benar-benar closing di atas itu baru bagus, teman-teman silakan hold. Tapi kalau enggak, maka jangan lupa untuk jualan. Selanjutnya INDF. LP-nya juga nggak liquid ya ternyata. Transaksinya hanya 2 miliar dan rata-rata transaksi di 3,8. Untuk INDF, daripada INDF, saya lebih suka sama UNPR sih. Kalau teman-teman ingin mencari saham-saham yang defensif ya. Trennya dari chart udah terlihat jelas pergerakannya, dia bikin zigzag ke bawah. Jadi kurang oke. Kalau mau bottom fishing, maka belum tentu ini adalah bottomnya ya. Karena kalau trennya menurun, coba kita lihat secara monthly. Hmm, kalau ini yang monthly support di 5.800. Kalau weekly, ya 5.800. Mungkin di area sana kali ya, teman-teman kalau mau incar di area sana aja. Jadi tunggu aja karena dia masih bikin tren menurun. Kalaupun teman-teman ingin bottom fishing, menurut saya adalah ketika dia sudah stop membentuk lower low atau membentuk zigzag ke bawah. Jadi bottom fishing itu bukan berarti teman-teman setiap kali dia turun ke bawah ditangkap, nanti jadinya malah nangkepin pisau jatuh. Seharusnya teman-teman entry bottom itu adalah ketika dia sudah mulai reversal.
Jadi sudah membentuk, at least dia harus bergerak sideways. Jadi kalau ini kan pergerakannya masih begini. At least dia sudah mulai begini. Itu pun kalau breakdown artinya dia sedang membuat zigzag begini. Jadi zigzag, ada pergerakan yang begini, terus dia sideways, jebol, dia akan turun lagi ke bawah, membentuk tren ke bawah. Jadi seperti ini. Dia turun, dia sideways, dia turun, dia sideways, and then dia akan turun lagi, dia bikin sideways lagi. Nah, jadi akan lebih oke kalau sudah benar-benar keluar ya dan bikin tren ke atas. Jadi dia harus break out dulu. Mungkin kayak di sini nih, break out dari MA 200-nya MA 200 and bikin tangga ke atas baru menarik. Kalau sekarang belum. Support, kalau support trennya, ini kan ada yang area magenta ya. Support trend 5983 dibuletin aja sesuai dengan fraksi dan resist trennya 6275. MA 200 6459 ini dibuletin juga sesuai dengan fraksinya ya. Jadi 6450. Kalau support secara tadi weekly monthly itu di 5.800. Jadi 5725 sampai 5.800. Momentum belum ada. Jadi masih berwarna begini kurang oke. Yang bagus adalah momentumnya berwarna biru Ben-Hur. Dan sinyal entry berdasarkan trading system win itu sinyal yang valid adalah ketika dia ada momentum berwarna biru dan semakin menanjak, pixelnya hijau-hijau dan candlenya bikin higher high ya di atas garis win line. Jadi kalau yang kayak gini itu belum merupakan sinyal entry. Selanjutnya setelah INDF, CREP. Oke, untuk CREP ini juga saham baru, makanya secara teknikal sebetulnya tidak maksimal untuk dianalisa. Tapi nggak apa-apa, kita akan baca dari price actionnya aja, atau kita cari support resist terdekatnya aja. Dari pergerakan harganya, dia masih bentuk begini ya. Dia bikin lower high dan lower low. Jadi masih belum oke. Dengan area support tentu di low yang sebelah sini, nih 20, berapa tuh? Crap. 206 dan resistnya di 236. Jadi 206 itu supportnya dan 236 itu resistnya ya di sebelah sini. Support dan resistnya di sana. Jadi kalau mau spek buy silakan, tidak ada larangan. Silakan spek buy di area support. Supportnya tadi 206. Kalau dia ke area resist di 236 tadi dan tidak bisa breakout, maka jangan lupa untuk taking profit atau fast trading aja ya. Karena trennya masih downtrend. Jadi ini harus gerak cepat. Begitu cuan, kabur. Kalau swing, no. Untuk swing, saham-saham yang lagi pergerakannya seperti itu tidak. Jadi jangan sampai teman-teman dibawa swing ke bawah. Selanjutnya kita lanjut ke HATM. Ini tadi saya lupa liatin volume. Volumenya juga total transaksinya nggak begitu oke ya. Maksudnya nggak begitu liquid-liquid banget. Pas-pasan aja di 3 miliar dan 5 miliar. Tadi kalau yang LP juga nggak liquid-liquid banget, 2 miliar dan 3 miliar. Plus minus sih ya kalau nggak liquid ya. Eh, Kalau nggak liquid biasanya gampang dinaikin, tapi gampang juga diturunin. Jadi teman-teman harus ingat untuk saham-saham yang tidak liquid, jangan lupa atur money management ya. Porsinya disesuaikan dengan bid offernya. Jadi jangan sampai bisa beli tapi nggak bisa jualan. Kita lanjut HATM. Untuk HATM ini total transaksi hari ini juga nggak begitu oke-oke banget ya. Hanya 3 miliaran, tapi ya oke lah. Untuk kondisi seperti ini mungkin memang saham-saham yang tidak begitu liquid bisa jadi pilihan. Cuma ini selama di atas win line ini masih oke, tapi kalau dia turun ke bawah garis win line, apalagi dia jebol area sini, maka artinya dia akan lanjut penurunan ya. Jadi hati-hati, ini supportnya adalah di 300. Jadi ini sebenarnya masih dalam range candle yang ini nih. Di sini range-nya
dengan supportnya di 300 dan resistnya di 390. Ini range-nya 390. Jadi paling atasnya 390 dan paling bawahnya 300. Selama dia di atas 300 ini masih oke, masih bisa kita tektokin ya. Ya berarti teman-teman buy on support dan sell on strength atau sell di area resist. Ini berarti sudah di area resist, harusnya teman-teman sell. Dengan teman-teman nanti tunggu lagi, kalau misalnya mau spek buy lagi artinya di area support. Kecuali dia si HA time ini mampu ya untuk closing di atas 390. Kalau dia breakout di atas 390, closingnya di atas 390 dan volumenya cukup besar, maka itu oke. Artinya dia mulai bikin tren yang mau naik ke atas, itu oke. Tapi kalau dia turun kembali ke bawah, ke area 300, artinya dia akan sideways. Teman-teman bisa menggunakan strategi buy on support dan sell on strength atau BOS dan SOS. Kalau breakdown dari 300, maka jangan entry ya. Karena artinya tidak oke, berarti dia mau bikin pergerakan yang sideways, habis itu dia turun ke bawah, akan sideways lagi, habis itu turun ke bawah. Seperti itu pergerakannya. Selanjutnya harum. Untuk harum, belum ada momentum, tidak ada momentum, pixelnya juga tidak oke. Dan kalau kita lihat bentuk dari area yang warna hijau ini, berarti dia lagi sideways ya, karena bentuknya seperti kotak menyamping, segi panjang. Nah, jadi lagi on support, memang ada on support. Support di 1730. Tapi kalau di sini kita lihat candlenya sebetulnya lower low ya. Ntar saya cek lagi. Coba kita lihat tren yang di sini, apakah dia sudah breakdown? Sudah breakdown nih. Dia sudah break dari uptrend lainnya ya, jadi agak kurang oke. Di sini juga terlihat pelemahan momentum. Di sini harganya begini. Sehingga sebaiknya sih teman-teman wait and see aja dulu, jangan entry dulu. Kalau yang sudah punya, mudah-mudahan sudah pasang trailing stop ya, sudah exit. Ataupun sudah taking profit. Dan jadi tunggu aja sampai dia mulai bikin candle yang bergerak menyamping atau ada candle higher high itu baru menarik. Sekarang ini belum oke, jadi masih di support 1730, ada support 1730 dan 1645. Kita lihat aja nanti dia mau mantulnya di mana ya. Hari ini candlenya candle bearish tapi volumenya kecil. Jadi mudah-mudahan dia akan segera at least sideways atau segera mantul, teman-teman bisa SOS. Resistnya ini di garis winline 1879, jangan lupa dibuletin dulu ya, sesuai dengan fraksinya. Jadi tadi supportnya sudah, resistnya sudah, momentumnya tidak oke, jadi belum tidak menjadi pilihan. Kalau mau buy on weakness, mendingan tunggu aja dulu sampai di area-area support yang lebih kuat ya. Coba kita lihat support yang lebih kuatnya, kita cek tren yang lebih besarnya ya. Tren besarnya agak, saya kurang suka ngelihatnya nih. Di sini sih ada bentuknya. Semoga dia mau bikin tren begini. Tapi kalau dia jebol dari sini, artinya sini high, sini lower high. Jadi jangan sampai dia bikin begini ya. Kalau dia jebol dari sini, maka jangan lupa untuk disiplin exit. Jadi tidak oke. Mudah-mudahan sih dia mantul di area sini. 1552 tuh, 1550 ya. Kalau dia mau ke situ berarti nanti buy on weakness-nya di area sana tuh. Nanti di 1550, 1480 baru kita pantau lagi. Kalau mulai menarik maka oke. Kalau tidak menarik lagi maka hindari dulu. Jadi kita tunggu aja sampai dia ada pantulannya ya. Ini 1550, 1645, 1550. Coba kita lihat sebelah sini 1600. Iya, betul. Di area support situ ya, 1550-nya. Kurang lebih di sebelah sini nih. Nah, 1550 di area sana. Nanti kita pantau lagi, barangkali dia strong di sana, maka bisa buy on weakness. Jadi sementara, selama masih candlenya lower low, hindari dulu, wait and see aja dulu, jangan terburu-buru ya. Apalagi kondisi indeksnya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, barangkali akan jebret dulu ke bawah, nanti baru kita buy on weakness.
Setelah itu BMTR. BMTR. BMTR ini kayaknya penurunannya belum kelar sih ya. Klik. Kita lihat secara ininya. Karena secara tren dia lagi bikin. Jadi ini tren ke bawah, di sini sideway-nya, dan jebol sideway, dia akan bikin seperti ini ya. Dengan potensinya dia akan menuju ke support dulu. Ada support 310 ataupun di MA 200 nih, 290. Momentumnya belum oke, pixelnya juga belum oke. Jadi untuk entry, saran saya sih jangan sekarang. Mendingan tunggu aja ya. Nanti di area-area sini baru teman-teman wait and see. Baru kalau bagus, silakan spek buy di sana. 310, 290. Dengan area resist, karena ini tadi adalah support yang dijebolin, maka itu akan menjadi resist di area 350 atau garis win line-nya juga bisa menjadi area resist, yaitu 340. Kita lihat secara weekly. Nah, secara weekly-nya juga ya, 290 tuh lebih kuatnya. Jadi kita tunggu aja di sana. Jangan entry terburu-buru ya, kalau nggak nanti jadinya nyangkut. Selanjutnya MDKA. MDKA kita lihat, MDKA kalau nggak salah kemarin sudah dibahas dan tidak ada perubahan view dari saya. Mungkin teman-teman mau ngecek lagi kemarin ya yang udah dibahas. Biasanya saya nggak ngulang-ngulang nih bahasnya, tapi it's okay. Kali ini saya akan bahas lagi sekali lagi. Hari ini dia jebol, tapi volumenya sih memang nggak gede-gede banget. Saya belum melihat lagi XAU-nya gimana, kopernya gimana, karena saya nggak ngikutin si MDKA ini, saya tidak punya. Dia udah jebol, udah pasti ke support yang sini dulu, 3810, ataupun support yang paling bawah sini nih. Di 3400-an ya. Coba saya lihat dulu. Terus nanti kita akan cek tren besarnya ya. 3350 yang paling bawahnya tuh. 33, 3350. Karena kalau dia breakdown, bisa aja dia akan turun sebesar itu. Jadi memang ke area 3350 potensinya. Coba kita cek tren besarnya. Karena tren besarnya pas-pas di area resist trend tuh. Jadi teman-teman jangan jangan lupa untuk selalu ngecek time frame besarnya ya. Karena time frame besar itu ada resist tuh. Dan dia di sini kejedot resist. Biasanya selalu saya info kalau dia di resist trend dan tidak mampu untuk breakout, maka disitulah saatnya untuk exit. Jadi congrats buat yang exit atau SOS di area sini. Maka happy cuan kalau untuk entry lagi nanti aja dulu, wait and see dulu ya. Lihat aja nanti di support-supportnya tuh. 3450 tuh ada support secara weekly juga, ini chart weekly. Jadi di area 3350 sampai 3400 ya. Di sana aja baru dipantau lagi. MDK-nya sudah, selanjutnya MEDC. Weekly. Momentumnya sih membaik ini ya. Oke. Kita lihat MEDC-nya. Momentumnya sih belum oke karena terus menurun dan lagi nggak ada ya. Pixelnya juga kurang oke. Dia lagi on support. Kalau mau spek buy silakan. Di sini supportnya dengan support di low-nya 840. Harus hati-hati di 840. Kalau dia breakdown, dia closing di bawah 840, artinya jadi tidak oke ya. Harusnya kan dia mau sideway nih di area sini. Kalau dia breakdown, maka tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu, nanti baru pantau lagi, karena support selanjutnya lumayan jauh nih, di area 700 ya. Nah, jadi nanti kalau dia breakdown, maka mendingan incarnya sekalian di bawah aja, di area 700. Kalau dia mantul, maka bisa spekulatif buy dengan potensinya dia akan testing lagi ke area 1000-nya ini. Di 1000 sini ya, 1000 sampai 1040. Dan jangan lupa kalau udah area resist, dia nggak bisa breakout, taking profit ya.
MEDC tadi sudah, supportnya sudah ya, resistnya juga sudah, support next-nya juga sudah. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu SEMA. SEMA belum, SEMA-nya tidak oke nih. Dia sudah breakdown dari garis line. Dia masih bikin lower low, tapi lagi on support sih. Volumenya sudah mulai mengecil, momentumnya sih masih menurun. Pastikan aja dulu ada candle at least inside bar lah. Jadi jangan sampai dia breakdown sini ya. Ini ada candle hijaunya, itu menjadi support, yaitu di 187. 187 itu area supportnya. Kalau dia closing di bawah 187 jadinya kurang oke. Bahkan sebetulnya kalau closing 190 juga udah nggak bagus ya. 190 itu low hari ini. Kalau dia breakdown lagi artinya dia bikin lower low. Apalagi dia kalau di bawah 187 artinya kurang oke. Nanti aja wait and see dulu kalau misalnya teman-teman mau entry. Pastikan dulu dia misalnya break bikin candle higher high atau at least inside bar lah gitu untuk bikin trading plan yang lebih baik. Support selanjutnya kalau dia breakdown 187 ada di 175. Jadi lumayan jauh. Jadi wait and see dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk entry. Dengan rewardnya kalau misalnya dia break high, bikin higher high, maka dia berpotensi untuk balik ke area sini nih. Di 22 222 ya, 226. Nah, di area sana tuh, 224 deh. 224 benar. 224 yang itu. 224. Ini juga nggak liquid ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mau spec buy misalnya. Jaga porsinya, jangan gunakan modal yang gede, jadi modal kecil aja, karena total transaksinya hanya di 1,82 miliar dan rata-rata transaksi di 3,68 miliar. Oke, itu udah saham ke-10. Kali ini kita akan ngintipin screenernya Wisdom and Invest, jadi mudah-mudahan teman-teman besok bisa ngedapetin saham-saham yang bikin cuan ya. Mudah-mudahan nih. Nah, saya akan share beberapa screener. Jadi kita punya screener net buy sell asing. Barangkali teman-teman mau lihat ada asing tuh sebetulnya lagi akumin apa sih gitu ya. Karena asingnya tuh masih net sell sih. Coba kita lihat tadi udah bahas belum sih? Ininya masih net sell ya. Masih net sell terutama di LQ45 tuh. Ini saya tadi udah requestin ada 2 screener. Jadi yang daily kita bisa ngecek secara daily dan ngecekin secara weekly. Jadi di weekly juga ada, ini ada Pegas, MEDC, UNVR. Nah, makanya kemarin saya mention UNVR-nya menarik. Kenapa? Karena dia masih sideways, dia defensif, dan dia ada akumulasi dari asing. Cuma belum breakout-breakout nih. Jadi harus breakout dulu dengan potensialnya dia bisa ke resist downtrend yang besar. Nah, watch out di resist downtrend besarnya itu, karena kemungkinan dia hanya kejedot untuk menguji resist downtrendnya itu doang. Sehingga jangan lupa untuk taking profit ya. Dari kalau ini yang NBSA, saya akan share lagi screener HKHKI karena biasanya menarik untuk kondisi lagi potensial downtrend begini, kita bisa cari saham-saham dengan screener HKHKI ini. Ya, karena di dalamnya itu ada frekuensi analyzer. Sebenarnya ada sih kita screener frekuensi analyzernya ya di sini. Ada yang daily, ada yang 5 menit. Tapi menurut saya ada frekuensi itu percuma. Kenapa? Karena maksudnya bukan percuma juga ya. Kita bisa masuk entry lebih awal ketika dia muncul spike di frekuensi, tapi kita nggak tahu kan kapan harganya mau dinaikin. Sehingga kita bisa menyingkat waktu dengan menggunakan si hak-hakinya aja, screenernya ya, screener hak-hakinya. Jadi kita nggak perlu nungguin, walaupun dia mau muncul spike ya udah, it's okay. Yang penting udah ada actionnya. Jadi ketika hak-hakinya ini muncul, artinya oh ini udah mau digerakin nih, gitu, mau dinaikin. Karena kalau harganya naik, otomatis kan harus ada yang HK ya. Kalau harga nggak di HK nggak bisa naik. Itu sebabnya saya sarankan menggunakan screener si HK ini. HK ini udah ada, lalala, nih teman-teman bisa lihat. Saya nggak bisa bahas semuanya karena cukup banyak. Dan ada beberapa yang HK itu sebetulnya tidak valid.
Bagi yang sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest itu tinggal dicari-cari lagi ya. Barangkali teman-teman bisa mencari saham-saham yang lebih menarik lagi daripada yang saya pilihin nih. Saya udah pilihin beberapa saham untuk kita bahas hari ini. Jadi yang pertama, INDX. INDX Araya. Jadi besok kemungkinan akan naik lagi. Nah, cuma closingnya apakah bisa kuat atau enggak nih? Karena salah satu sekuritas juga lagi ngadain lomba. Jadi hati-hati ya, teman-teman itu sebetulnya lagi balap lari nih, lagi balapan, balap karung ya, sama trader-trader lainnya. Terutama yang lagi bertahan, yang lagi trading, yang mampu trading di kondisi market seperti ini biasanya adalah scalper dan fast trader. Sehingga teman-teman harus bisa mengukur kemampuan sendiri. Kalau seandainya teman-teman tidak merasa jaringnya cepat atau bisa fast trading, maka menahan diri. Tidak harus trading setiap hari ya. Kita bisa wait and see dan menunggu kesempatan. Stay cash, cashnya selalu ada. Jadi nanti begitu ada kesempatan kita bisa entry. Nah, jadi jangan khawatir, masa-masanya selalu ada. Kalau lagi uptrend, mungkin masa-masa untuk para scalper dan fast trader nggak begitu menarik. Mereka masa-masa jayanya justru adalah di saat-saat seperti ini nih. Mereka biasanya panen kalau lagi marketnya seperti ini, karena merupakan kesempatan yang baik. Sehingga teman-teman harus bisa ingat ya, sadar diri. Jadi bisa nggak nih fast trading? Kalau nggak bisa, ya udah tahan diri. Kalau mau belajar, maka silakan gunakan aja satu lot untuk belajar. Sehingga teman-teman belajar untuk mengamati, oh ternyata kalau kayak begini, begini hasilnya. Ternyata kalau chartnya begini, atau ternyata bid offernya seperti ini, jadinya seperti ini. Jadi untuk belajar mengamati aja, itu silahkan. Untuk INDX, ini volumenya bagus ya. Rata-rata transaksi udah mulai menuju, udah di 7 miliar. Ciri-ciri saham seperti ini yang saya suka gitu loh. Dan ini udah sempat saya share sebenarnya ke para member waktu itu di tanggal berapa lupa, udah lama juga. Jadi volumenya meningkat, dia ada momentum, trennya sudah mulai ada ya. Dan nah ini bisa teman-teman kalau misalnya tadi sudah entry maka congratulations. Kalau belum entry jangan FOMO. Mau titip lot sedikit silakan. Tapi ini menarik menurut saya. Mudah-mudahan ini soalnya dia udah break dari sini nih. Mudah-mudahan dia akan ke resist selanjutnya 346 dan 412. Ini indeksnya sudah. Kita cek hak kakinya nih ya. Indeks. Hak kakinya menarik. Ini yang daily. Jadi ada spike saat dia lagi sideways. Dan ini sudah mulai nih, trennya sudah mulai naik. Jadi menarik banget. Hak kakinya juga sudah mulai terlihat. Grafiknya sudah menanjak. Jadi mudah-mudahan kali ini serius naiknya. Memang agak volatil ya. Jadi dia naik sekali, dia turun. eh, Dia naik lagi, lalu dia turun. Sehingga teman-teman harus bisa membaca pergerakannya nih. Oh, supirnya ternyata seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman sempat nangkepin di area bawah. Dan happy cuan, jangan lupa pasang trailing stopnya. INDX. Ini 5 menitnya. 5 menitnya spike di tanggal 27. Tanggal 27 September ya. Ini masih kondisi sideways dan mulai ada actionnya. Tadi sesi 2. And di sini sempat ada buangan. Jadi harus wait and see lagi nih besok nih. Apakah dia akan turun dulu mungkin karena ada yang jualan. Habis itu baru naik. Nah, jadi ingat ya, jangan terlalu agresif. Kalau mau entry besok, mungkin bisa menunggu kesempatan saat buy on weakness, atau menunggu ketika dia kembali ke area support. Supportnya di 264, itu juga garis win line, atau support yang ini juga di area berapa tuh? INDX. 290, itu adalah supportnya juga ya. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya ada TICE. Nah, jadi saham yang saya kasih hari ini memang high risk semua, sehingga teman-teman harus paham ya resikonya. Kalau tidak terbiasa trading di saham seperti ini, maka pilih aja saham yang agak santai-santai. Memang harus sabar, seperti kemarin sih ada saya kasih UNVR. Nah, nanti ada HMSP GGRM juga nih. Ini TICE, kenapa saya suka?
Karena ini udah mulai ya, dari tidak ada volume, dia sudah mulai volumenya meningkat dan momentumnya meningkat. Dan hari ini dia breakout juga disertai dengan volume. ARA nih kalau nggak salah. Iya, tutup. Bener, ARA. Dan udah tutup. Oke, jadi menarik. Mudah-mudahan besok masih lanjut ke atas ya. Kalau nggak salah all time high juga ini. Si TICE tadi saya ngecek di screenernya. Iya, bener all time high juga. Jadi moga-moga the sky is the limit. Dengan supportnya, tadi saya belum share supportnya. High terakhir itu menjadi support di sebelah sini ya. 378 atau kita mau ngambil yang rata-ratanya di sini juga boleh. Jadi kalau ekor-ekor misalnya kita nggak mau ukur, itu juga bisa. Yaitu di area 350. 350 atau garis win line yaitu 336. Oke, kita lanjut. HMSP. HMSP hari ini dia breakout dengan volume luar biasa dan ini oke. Jadi bagus, tinggal menunggu ada momentum aja ya. Tapi jadi teman-teman jangan terlalu agresif. Lihat seperti di sebelah sini, dia sempat naik tapi testing lagi garis win line-nya. Sehingga teman-teman buy on weakness aja untuk si HMSP ini. Atau bisa di VWAP-nya. VWAP-nya itu 916 di buletin ya, sesuai dengan fraksi. Closing-nya 920, nggak terlalu jauh sih. Jadi bisa besok baru antri, bikin beberapa antrian gitu, misalnya mau spekulatif ya, jangan lupa atur money manajemennya. Dengan potensinya dia testing lagi 930 dan ke MA 200-nya yaitu 960. GGRM-nya juga, tapi 11-12 sama si HMSP, jadi teman-teman pilih aja mau yang mana. Yang saya bahas kali ini cuma si HMSP, GGRM-nya saya nggak bahas ya. Kenapa saya bahasnya GGRM? Karena dia ada foreign flow-nya juga. Karena ada foreign flow, jadi lebih menarik. Sini. Sedangkan GGRM tadi saya udah cek, GGRM-nya tidak ada foreign flow. Nah, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu PCAR. Pacar. Pacar siapa nih? PCAR menarik, kenapa? Karena dia ada volume. Belum liquid-liquid banget sih, baru di 1,75 miliar. Jadi jangan terlalu agresif ya. Ingat ya, saham-saham yang saya bahas hari ini adalah saham-saham yang volatil semua dan hanya khusus untuk teman-teman yang ingin belajar fast trading atau memang sudah terbiasa fast trading. Dengan supportnya si pacar ini, tadi nggak sempat arah sih ya. Dia supportnya yaitu di sebelah sini bisa kita gunakan 156. Kalau yang lebih atas lagi ada 177, 172. Ini juga merupakan support. 156 support. Garis win line-nya jauh banget di bawah, yaitu 132, dan dia lagi testing MA 200 nih. Jadi ingat jangan terlalu agresif ya. Bisa aja dia mau turun dulu, baru habis itu testing lagi MA 200-nya. Resistnya tentu di MA 200, 182, dan high hari ini 185. Kalau besok dia break 185, dan breaknya harus bagus ya, dengan volume. Kalau atau bisa teman-teman dibantu dengan kaki. Coba kita cek kakinya nih. Apa tadi? PCAR 5. Kita cek daily-nya juga deh. Daily. Oh, daily-nya merah-merah. Berarti dia naik dengan ini supirnya bagus nih. Dia naiknya bukan dengan akumulasi. Oke, kita lihat. Nah, jadi jangan terlalu agresif ya, karena dia naiknya juga bukan dengan HK, bukan dengan akumulasi. Kalau misalnya dia HK, hijau-hijau itu lebih bagus. Kalau dia merah-merah, berarti mungkin belum serius. Dia bisa aja mau turunin dulu lagi. Lihat di daily-nya sudah ada spike ya, artinya dia memang sudah ada akumulasi di sebelah sini, jadi nggak heran kalau dia naik. Jadi enak sekali kalau menggunakan si kaki ini. Ketika ada spike artinya terutama lagi sideways dan lagi di bottom ya. Jadi di bottom dia ada spike, maka kita bisa spekulatif. Selanjutnya, WAPO. WAPO ini oke lah likuiditasnya sih lumayan, rata-ratanya di 5 miliar, volumenya meningkat dan ada momentum, trennya juga lagi naik.
Cuma lihat kebiasaan candlenya ya, sering-sering ada jarum. Jadi harus hati-hati kalau teman-teman mau spekulatif buy. Dengan supportnya bisa gunakan garis win line juga di 192 nih bulat ini. 192 itu area support. Kalau support terdekat sih di sebelah sini ya. Di 203 tuh ya. Wapo. 204. Supportnya di 204 yang terdekat, next support di 192. Jadi wait and see aja dulu, barangkali dia mau testing-testing lagi ya, garis win line-nya, barangkali seperti itu, habis itu baru naik. Atau mau entry dulu sedikit di dekat-dekat sini, itu juga boleh, dengan SL-nya atau stop loss-nya di low hari ini, di low yang sebelah sini, 204. Jadi di 204 kalau dia jebol maka exit dulu karena berpotensi ke 192 baru jadi nanti baru entry lagi di area-area bawah. Oke. Oke, dengan resistnya. Resistnya hari ini dia closingnya bagus sih ya. Volumenya juga oke, ini juga oke, ini oke, ini oke. Dengan resist selanjutnya 232, 246. Jadi ini bagus nih. Cuma harus hati-hati karena ini agak liar si Wapo ini. Dan Kajen. Nah, ini juga saham-saham liar. Memang hari ini temanya liar-liar semua. Jadi yang kalau bukan fast trader mungkin sebaiknya ngerem-ngerem atau belajar dulu ya. Pantau-pantau aja, mengamati dulu. Ini volumenya bagus, momentumnya bagus, pergerakannya juga bagus. Pergerakan harganya di atas garis win line. Cuma ini emang agak-agak sadis nih supirnya. Sehingga harus hati-hati kalau supportnya di 197 yang terdekat harga low hari ini dan resistnya 250 juga di sebelah sini merupakan resist nih. Sebelah sini dan sebelah sini. Itunya kajen. Resist itu ada di 248 ini lagi di resist lagi. 248 tuh resist yang di sebelah sini. Selanjutnya di 256 dan 320. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang baru mau entry harus tahu ya, ini sahamnya saham high risk. Gunakan VWAP aja. Nih 237 closingnya 248 berarti dia closingnya di atas VWAP. Mungkin entry-nya agak-agak di bawah VWAP, lalu bisa scalping aja karena udah terlalu tinggi ya. Atau mau menunggu dulu sampai dia koreksi ke area win line. Cuma hati-hati kalau misalnya breakdown artinya dia jadinya kurang bagus. Kalau dia breakdown dari garis win line jelek ya. Jadi ini win line-nya 177. Dibuletin aja. Sesuai dengan fraksinya. Setelah kajen ada kios. Nah, kios ini tadi saya sempat lihat weekly-nya menarik. Kalau daily dia menarik karena dia di atas garis win line, dia ada momentum dan volumenya oke sih, cuma volumenya agak-agak aneh ya. I don't know apa ini, entah ini beneran transaksi retail atau apa gimana. Coba kita lihat. Oke. Hari ini sih dia breakout dengan volume yang cukup oke, pixelnya juga hijau-hijau dan momentumnya semakin meningkat. Jadi mudah-mudahan dia akan testing lagi resist tertingginya di sini, yaitu 590. 590 ini resistnya 590, 620 dan 670 untuk si kios ini. Support di low hari ini 515 ya, ada garis win line sekaligus. Jadi selama dia di atas garis win line, closingnya di atas garis win line, dia masih bagus. Tapi kalau dia udah breakdown, maka jadinya tidak oke. Kalau weekly-nya, soalnya saya tadi sempat lihat menarik, menarik. Bukan bagus ya, menarik, baru menarik. Karena di sini, kalau dia break, mudah-mudahan dia akan lanjut ke sini. Di sebelah sini juga merupakan resist tuh 770. Jadi resist weekly-nya
Kalau dia break dari yang sini ya, ini juga ada resist nih. Kalau dia break, dia akan testing yang garis MA 200 nih, 674, 675, and 690 juga di area 77. Di sini sih sebenarnya agak tinggi ya. Area 800 deh. Kita pakai angka ini aja ya, angka psikologisnya di angka 800. Nah, jadi di area-area sana, mudah-mudahan kalau dia breakout ya, kalau dia breakout itu daily-nya nih, yang tadi 590. Kalau dia breakout 590, mudah-mudahan lanjut 620, 670 atau bahkan ke area yang tadi di 770 sampai 800. Tapi ingat jangan terlalu muluk-muluk dulu ya. Satu-satu dulu resistnya dilewatin. Kalau resistnya udah dilewatin, maka menarik. Mudah-mudahan lanjut terus ke resist selanjutnya. Oke, jadi kira-kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.